Beda agama atau beda keyakinan tetap kita hormati. Di dalam Islam ada beberapa dasar. Tidak boleh umat Islam itu memaksa orang lain menjadi muslim. Tidak boleh kita paksa orang lain masuk Islam. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak boleh ada paksaan di dalam beragama. Karena sudah jelas mana petunjuk hidayah dari Allah dan mana keburukan. Kemudian dalam persoalan akidah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawari tentang apa ya? Begini, ya Muhammad, bagaimana kalau kita damai saja? Besok kamu datang ke tempat ibadah saya, nanti hari Jumat saya datang ke tempat ibadah kamu. Apa kata Rasulullah sebelum menjawab? Turun ayat Allah, Qul ya ayyuhal kafirun ila akhiril ayat, dan di ujungnya lakum dinukum waliyadin. Tetapi kita tidak boleh menyakiti siapapun yang berbeda iman dengan kita. Sebab kata Nabi, man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti mereka yang tidak beragama Islam, yang hidup damai bersama kalian. Nah, ini kan kita ada di lingkungan kita yang berbeda iman, tapi mau bersama-sama kita dalam hal sosial masyarakat. Kata Nabi, jangan sakiti mereka. Jangan sakiti. Ya? Itu dilarang dalam Islam. Man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang yang berbeda iman tapi berbuat baik dengan kalian, faqad adzani, maka sama dengan menyakiti perasaanku, kata Nabi. Karena Nabi dulu bertetangga dengan non muslim, bahkan Nabi punya paman yang tidak beriman kepada Allah yang bernama Abu Thalib dan Abu Lahab. Tapi bukan Abu Janda ya, yang di TikTok itu, bukan itu. Lantas bagaimana hukum berpacaran? Ihtilat, berkumpul saja. Siapa? Berkumpulnya antara ajnabi, ghairu mahram, laki dan perempuan yang tidak ada hubungan sedarah, yang tidak ada hubungan pernikahan, itu sudah haram. Apalagi kemudian berpacaran. Apalagi kemudian berbeda iman. Bergaul saja secara kemanusiaan, tapi jangan masuk kepada hal yang sangat pribadi. Itu dilarang. Jangankan dengan non muslim atau ghairu muslim, sesama muslim saja ihtilat, bercampur, pacaran, itu tidak boleh. Pacarannya kapan nanti? Ustadz, setelah menikah. Menikahlah engkau baru pacaran, bukan pacaran baru menikah. Tapi aku mencintai dia, bual. Kalau memang yang laki-laki itu mencintaimu, wahai perempuan muslimah, pasti dia menghormatimu. Kalau dia menghormati, datanglah kepada ayahmu, bicaralah yang baik-baik. Misalnya datang sama Pak Kadus. Pak Kadus, ini kan contoh Pak ya. Ini contoh saja. Siapa nama putrinya? Sofa. Marwanya mana? Kan Sofa Marwa. Sofa, Pak Kadus, saya begini. Bolehkah saya melamar anak bapak yang bernama Sofa? Boleh. Bukan untuk saya, Pak. Wah, ini bukan ceritanya nih. Misalnya seperti itu. Melamar saja sama bapaknya. Jangan dilamar di pinggir jalan. Hei perempuan-perempuan muslimah, perempuan yang cantik, perempuan yang punya akhlakul karimah, perempuan yang punya akidah, perempuan yang punya akhlak, jaga dirimu nak, jaga pandangan matamu, jangan sampai engkau terkecoh kepada tipu daya syaitan. Ketika engkau sedang berdua, engkau tidak sedang berdua, engkau sedang bertiga. Satunya siapa Ustaz? Syaitan. Apalagi syaitan gundul, bahaya lagi itu. Tuyul yang saya maksudnya. Hati-hati. Yang sesama muslim saja dilarang pacaran, nak. Haram. Paham? Apalagi dengan mereka.